terima nantinya bisa bermanfaat dan juga berguna untuk kita semua. Doanya tolong dipimpin oleh Ketua Ilmu 6, silakan. Berdoa dimulai. Untuk materi hari ini dalam kelas 2 ini, jadi yang sebelumnya itu kita sudah belajar tentang materi pendidikan agama Islam kelas 1, yang terakhir yaitu tentang sejarah dakwah periode Madinah. Ada yang ingat masih anak-anak Ibu tentang sejarah dakwah periode Madinah? Tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, metode yang akan kita gunakan dalam kegiatan pembelajaran ini adalah tentang menggunakan model marketplace activity atau disebut juga dengan kegiatan pasar. Nah, penggunaan metode ini diharapkan kalian atau kita semua mampu untuk menganalisis makna iman kepada kitab-kitab Allah, menguraikan dalil-dalil beriman kepada kitab Allah, menganalisis tanda-tanda orang yang beriman kepada kitab Allah, dan kemudian mampu menganalisis macam-macam kitab Allah dan juga hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita akan melihat tampilan dari PowerPoint yang sudah Ibu sediakan. Jadi diperhatikan, nanti setelah ini kita akan membuat kelompok. Anak-anak Ibu semua, silakan menyimak, melihat dan memperhatikan apa saja tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Ibu akan menjelaskan bagaimana model pembelajaran kita pada hari ini. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, model yang kita pakai adalah marketplace activity atau kegiatan pasar. Nah, kalau ada yang sudah mungkin sudah pernah dengar bagaimana kegiatan pasar? Ya, mungkin bisa kita bayangkan bagaimana kegiatan ketika kita di pasar pada kenyataannya. Nah, dalam model ini yang ingin Ibu tampilkan adalah kita nantinya akan membuat beberapa kelompok sesuai dengan kapasitas atau kuantitas daripada kita semua. Kemudian nanti setelah Ibu bagikan kelompok, ada 2 orang peserta nanti yang bertugas sebagai penjual dan 2 orang lagi bertugas sebagai pembeli. Nah, ketika dia pembeli itu datang ke toko-toko yang lain, itu akan mencari informasi yang dijual oleh toko yang sudah kita bagikan tadi. Nah, setiap toko nanti akan membahas tentang materi iman kepada kitab Allah yang aspek-aspek kecilnya tadi. Nah, setelah itu nantinya si pembeli akan mengumpulkan informasi atau membeli informasi dari toko yang lain, kemudian membawa ke kelompoknya, menyusun sebagai sebuah ringkasan, dan menurut mereka kelompok mana atau toko mana yang nantinya menurut mereka itu bagus pelayanannya dan juga banyak informasi yang diterima. Ditulis nanti di kertas karton hasil tugas kelompoknya atau tokonya, kemudian nanti akan dipresentasikan untuk setiap kelompok masing-masing. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita bagi kelompok. Pembagian kelompok Ibu ambil secara perhitungan supaya lebih adil. Jadi kita menghitung karena jumlah kita ada berapa? 21. Nah, karena 21 kita bagi kelompoknya menjadi 4. Kita berhitung berarti sekarang 1 sampai dengan 4. Setiap yang mendapat nanti angka 1 berarti dia kelompok 1. Sedangkan nanti kelompok 2 sampai dengan seterusnya berarti sesuai dengan angka yang diucapkannya. Oke, sudah mengerti anak-anak? Kita laksanakan dari sebelah kanan. Berhitung mulai. 1, 2, 3, 4. Silakan duduk sesuai nomor yang diucapkannya menurut kelompok masing-masing. Ya, silakan duduk. Ini akan Ibu bagikan
istilah, iman adalah kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala artinya percaya dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kitab yang telah diturunkan kepada rasulnya agar menjadi pedoman bagi hidup umatnya. Yang lain? Ada, yaitu iman terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu merupakan salah satu landasan agama kita. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah yang artinya bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, itu suatu kewajiban. Akan tetapi sesungguhnya kewajiban itu ialah beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi. Baiklah, terima kasih atas informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi kelompok sudah selesai, maka kita minta kepada semua anggota kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, apa saja informasi yang sudah dibeli dari toko atau kelompok yang lain. Nah, untuk yang pertama, kita minta kelompok dari Amin Setia untuk mempresentasikan informasi apa saja yang sudah didapat dari toko yang sudah dibeli informasinya. Ya, kepada toko Amin Setia dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari toko Amin Setia ingin mempresentasikan hasil informasi yang kami beli dari toko Imin Jaya. Dari toko Imin Jaya kami membeli kitab Allah, Injil dan Al-Quran. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa, kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam, dan kitab Injil diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir kitab Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Nama lain dari Al-Quran: 1. Al-Huda, petunjuk seluruh umat manusia. 2. Al-Furqan, pembeda antara yang baik dan buruk. 3. Asy-Syifa, penawar obat penenang hati. 4. Az-Zikra, peringatan adanya ancaman dan balasan. 5. Alkitab, firman Allah yang dibukukan. Yang kedua, kami membeli informasi dari toko Mandiri. Dari toko Mandiri kami membeli menurut bahasa iman percaya atau membenarkan. Yang kedua, menurut istilah, meyakini adanya kitab Allah yang diturunkan kepada umat manusia dan yang wajib diimani adalah Al-Quran. Iman kepada kitab Allah artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Amati hasil kerja dari pertama ketika dibentuk kelompok, kemudian juga cara kerja kalian, dan hasil yang sudah dipresentasikan tadi. Ibu melihat ada beberapa kelompok yang sudah sangat bagus. Kita berikan aplaus untuk yang pertama, kelompok dari toko Amin Setia. Kita mendengarkan hasil presentasi dari keempat kelompok tadi. Dapat kita simpulkan bahwa di sini pengertian iman kepada kitab Allah adalah artinya kita meyakini bahwa Allah menurunkan ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah kepada umat manusia. Namun yang wajib kita imani adalah Al-Quran. Kitab-kitab sebelumnya harus kita percaya saja bahwa Allah itu menurunkan 4 kitab tersebut. Namun yang harus kita imani adalah Al-Quran. Kemudian kitab